Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan selamat datang kembali juga di segmen Red Talk. Mungkin segmen Red Talk kali ini akan agak sedikit bertemakan nostalgia sedikit, karena seperti yang kalian udah baca di judul video kali ini, dan kalian juga udah lihat dari thumbnail. Jadi segmen Red Talk kali ini kita bakal ngobrolin tentang game GTA San Andreas. Sedikit background kenapa gue buat Red Talk tentang GTA San Andreas ini, itu karena beberapa waktu yang lalu, ya udah makan 1-2 minggu lah ya, gue baru namatin game GTA San Andreas ini dari PS2 gue ya. Jadi gue udah namatin dan gue pikir kayak apa salahnya gue bikin video Red Talk dan ngebahas game kali ini gitu. Ya ngebahas tentang apapun lah yang berhubungan dengan game GTA San Andreas kali ini. Jadi oke, kita bakal sedikit ceritain background gua ke GTA San Andreas ini gitu. Game GTA San Andreas sendiri bisa dibilang ya game yang cukup booming lah ya. Maksudnya kayak siapa sih yang nggak tahu game GTA San Andreas gitu. Bahkan anak-anak zaman sekarang yang udah main bisa dibilang main game-game mobile itu pasti pada tahu lah game GTA San Andreas. Apalagi anak-anak zaman dulu gitu kan. Gua memang bukan anak tahun 90-an atau berapa gitu, tapi gue tetap ada pada masa dimana game GTA San Andreas itu tuh termasuk game yang wajib kalau ada di rental PS, ataupun kalau misalkan teman kalian atau ya di kampung kalian ada orang yang punya PS gitu, itu kasarnya mah udah game wajib lah gitu. GTA San Andreas itu tuh ada, dia tuh kayak listnya itu tuh kayak game bola, PES gitu, WE gitu, terus kayak Downhill, Smackdown, dan teman-temannya lah kayak Basara gitu. Udah pasti ada lah gamenya gitu di PlayStation 2 teman-teman kalian ataupun di rental gitu. Jadi siapa sih yang nggak tahu game GTA San Andreas gitu. Tapi di segmen Red Talk kali ini seperti judulnya bakal spesifik ke GTA San Andreas. Seperti yang kalian tahu juga, GTA ini kan game franchise ya. Ada GTA 5, game GTA 4, GTA 3, ada GTA Vice City, ada banyak GTA, tapi yang kali ini gue bahas spesifik ke GTA San Andreas. Oke? Jadi ya zaman dulu kalau gue main GTA San Andreas ya gue just play have fun aja gitu. Paling main-main cheat gitu, sekali main masih awal-awal, masih misi awal langsung cheat pesawat, terus langsung pergi ke kota ketiga gitu, cari mobil-mobil bagus, terus kayak ya udah gitu, nggak pernah gitu yang bener-bener fokus ke misinya gitu. Ya paling ya main misi, dan nggak pernah tuh gue sendiri pas main tuh namatin game ini gitu. Makanya di beberapa minggu ini gue pikir kayak kenapa gue nggak main GTA San Andreas, no cheat, bersih 100% gitu. Ya udah gitu, gue tamatin aja gitu. Toh paling enggak dari hidup gue ini, gue udah pernah namatin GTA San Andreas. Itu menurut gue suatu kebanggaan pribadi lah menurut gue gitu. Tapi ada sedikit catatan, walaupun gue ngomong 100% bersih, ada 1-2 misi yang membuat gue akhirnya tidak bisa memegang janji tersebut. Tapi nantilah kita bahas, adalah nanti partnya gue bahas tentang hal itu. Oke, jadi kalian udah ada gambaran ya tentang GTA San Andreas ini. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang GTA San Andreas secara singkat dan secara simpelnya aja lah ya. Jadi game GTA San Andreas itu tuh game besutan Rockstar yang temanya tuh open world. Jadi sedikit sinopsis cerita gamenya itu tuh berceritakan tentang protagonis utama kita yang bernama CJ, Carl Johnson, disingkat CJ dan lebih dikenal juga dengan CJ. Dia itu intinya balik ke Los Santos, ke kampung halamannya, lebih tepatnya ke Genton, setelah dia berkelana di Liberty City lah gitu. Dan setelah dia pulang ke Los Santos, ke Genton, itu karena dia mendapati kabar bahwa ibunya meninggal dunia dibunuh oleh geng balas. Geng balas ya itu rival dari geng CCJ itu, Grove Street ya nama gengnya gitu. Jadi game GTA San Andreas ini memang bener-bener menceritakan tentang konflik antar geng lah gitu. Jadi termasuk si CJ, karakter utama kita juga berasal dari geng bernama Grove Street dengan icon warna hijau, balas dengan icon warna ungu. Harusnya kalian udah tahu lah ya, kalau kalian udah pernah sedikit aja tahu cerita GTA San Andreas, kalian udah tahu lah ya tentang problem ini gitu. Akhirnya dia pulang tuh kan dari Liberty City ke Los Santos. Dia akhirnya ketemu kakaknya, kalau nggak salah nama kakaknya tuh Sin Johnson, tapi lebih dikenal dengan nama Sweet. Ketemu teman-teman masa kecilnya, ada Big Smoke yang agak gemuk, ada Ryder yang pakai topi, pakai kacamata hitam, dan dia juga ada adik perempuannya namanya Kendall. Terus dia pokoknya itulah ngelayat ke makamnya, dan dia itu tuh dipandang kayak kesel gitulah si kakaknya, lebih tepatnya si Sweet Johnson ya. Itu karena dia itu kayak nganggep si CJ itu tuh sebagai lu dari mana aja gitu setelah ibu lu tewas. Apalagi ya kalau kalian juga boleh tahu gitu, sebenarnya
ada lagi adiknya, selain si Kendall, adik perempuan ada lagi namanya Brian Johnson. Dia juga tewas gitu dari konflik geng ini ya. Jadi memang kayak si CJ tiba-tiba pulang entah dari mana gitu, dan baru pulang setelah semuanya udah terjadi gitu. Jadi kayak si kakaknya tuh mandang sinis banget lah ke si CJ, si Sweet ini ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, intinya game GTA ini tuh tentang mengumpulkan respect aja gitu. Jadi dari kita yang kayak bukan siapa-siapa akhirnya bisa diakui lagi lah dari geng Grove Street ini gitu. Yang katanya mungkin kita itu dulunya kayak orang yang gak tahu diri gitu, baru pulang setelah semuanya udah selesai gitu. Setelah Grove Street ini tuh kejayaannya udah turun dilibas oleh balas, akhirnya kita membalikan keadaan lah. Seiring berjalannya waktu banyak hal yang terjadi, development cerita, para karakter pun ada development juga. Dan ya udah, kalau gue ceritain terus spoiler nantinya, alur cerita kalau gitu mah. Ya itulah, intinya gamenya ya tentang ada tembak-tembakan dan ya open world gitu. Di game ini juga ada 3 kota, ada Los Santos, ada San Fierro, ada Las Venturas, dan tiga-tiganya itu tuh plesetan nama ya. Los Santos tentu dari Los Angeles, San Fierro dari San Francisco, dan Las Venturas tentunya dari Las Vegas. Ya udah, itulah kurang lebih singkatnya tentang GTA San Andreas. Kalau kalian memang penasaran dengan alur ceritanya secara secara detailnya, ya kalian cari aja di YouTube atau kalian mainin aja sendiri. Kalau nggak salah di mobile juga ada, entah berbayar atau enggak. Nah oke, jadi itu kurang lebih untuk GTA San Andreas gitu. Sekarang salah satu part yang gua ngomong mau obrolin sebelumnya itu tuh part tentang misi-misi tersusah di game GTA San Andreas. Nah oke, kita langsung ke misi pertama aja yang paling gua inget susahnya minta ampun. Itu tuh misi Zero. Sebenarnya nama misinya gue lupa apa, tapi intinya kita itu tuh misi sama seseorang yang namanya tuh Zero. Jadi dia itu tuh kayak apa ya, dia tuh pinter banget lah kalau buat mainan-mainan gitu. Jadi kayak ada pesawat mainan tapi kayak bisa ngeluarin tembakan gitu. Pokoknya absurd lah intinya. Dia itu tuh pokoknya di misi ini, dia itu misinya cuma ada 3, jadi bisa dibilang memang sedikit misinya ya si Zero ini. Tapi 3-tiganya tuh lumayan tricky gitu, lumayan susah misinya. Apalagi yang kedua sama pertama gitu. Tapi yang membuat 100% no cheat gua akhirnya runtuh adalah misi kedua si Zero ini. Jadi intinya misinya itu simple. Kita bakal ngendaliin pesawat mainan. Oke, kita bakal mainin pesawat mainan dan kita bakal kayak ngebunuh kurir-kurir milik rivalnya si Zero ini. Kayak rival, entahlah itu rival apanya gitu, rival masa SMP atau apalah gitu. Namanya si Barkley gitu, bukan Ross Barkley Chelsea ya, bukan. Aston Villa ding dia. Aduh, nggak penting lah ya. Agak melimpir sebentar. Intinya si Barkley ini tuh intinya kita harus ngebunuhin kurir-kurirnya gitu. Pokoknya intinya misi si Zero itu tuh tentang menghancurkan usaha atau bisnisnya si Barkley gitu. Akhirnya di misi kedua kita menggunakan pesawat mainannya, itu kita bunuhin lah kurir-kurirnya. Ada yang pakai mobil van, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor gitu. Yang membuat susah misi ini tuh adalah satu, ngendaliin pesawat mainannya itu tuh lumayan tricky dan susah. Butuh lu itu berlatih gitu. Lu butuh gagal berkali-kali sama misi ini biar lu itu terbiasa gitu, biar lu bisa adaptasi untuk mengendalikan pesawat mainan ini gitu. Satu. Terus kedua, pesawatnya itu tuh sustain atau kayak durability pesawatnya itu tuh lemah banget. Jadi kalau kita tembak musuh dan musuhnya nembak balik kita, itu udah pasti kita dulu yang hancur. Karena ya logis juga, kita kan pesawat mainan gitu. Jadi ya udah pasti mudah hancur gitu. Ketiga, itu si pesawatnya itu tuh punya bensin, oke? Jadi kalau kita terlalu lama melayang-layang dan nggak efektif mainnya, bensinnya bakal habis dan misinya bakal gagal gitu. Jadi ada yang kalau misalkan pesawat kita hancur kita gagal, ada juga kalau bensin kita kehabisan itu kita bakal gagal. Kan agak brengsek kan misinya gitu kan. Nah, gue itu tuh udah melakukan yang terbaik gitu. Gue udah ngancurin kurir-kurirnya, maksudnya udah ngebunuhin kurir-kurirnya. Semuanya udah gue selesain, tapi yang brengsek itu setelah lu ngebunuh kalau nggak salah ada 5 atau berapa kurir gitu, yang jaraknya tuh jauh-jauh banget, makanya butuh waktu yang lama dan bensin pun sangat mudah banget encer gitu. Jadi setelah kurir semua mati, ternyata setelah kurir mati misinya belum selesai, misinya belum beres gitu. Kita harus balik lagi ke tempat pertama kita berangkat. Setelah kita ngebunuhin kurir-kurirnya, otomatis kan ya bensinnya bakal habis kan. Karena ngebunuh 5 kurir dengan jarak jauh aja itu tuh udah membuat bensin kita udah kayak seperempat. Itu terus gue balik lagi gitu kan. Ini misi tuh aneh gitu, balancingnya tuh manya gitu. Sampai manya ngomongnya mana gitu. Level desainnya tuh aneh gitu menurut gue. Makanya gue pikir kayak
Ini misi udah nggak sehat, makanya udah gue nge-cheat aja. Kalau nggak salah gue itu nge-cheat, pokoknya semua kendaraan segala macam itu tuh jadi cepet lah intinya di gamenya. Jadi termasuk pesawat mainan kita juga jadi cepet gitu. Makanya bukan bensinnya nambah awet, tapi pesawat kita lebih cepet. Dan akhirnya gue selesain misi itu. Dan itu satu-satunya misi yang gue pakai cheat di GTA San Andreas ini pas gue namatin gamenya ya. Ini nih satu-satunya misi ini, makanya gue kesel banget gitu sama nih misi gitu. Dan menurut gue wajar aja, karena ternyata kalau gue nggak salah denger ya, gue lihat lah di beberapa sosmed juga. Pokoknya intinya si Rockstar sendiri di versi mobilenya ya, GTA San Andreas Mobile itu tuh ngefix misi kali nih, misi si pesawat. Aduh, kenapa gue ngomongnya tiba-tiba aneh banget sih, kok malah pesawat gitu. Misi pesawat mainan ini tiba-tiba diubah gitu. Jadi kayak bensinnya tuh lebih awet dan segala macamnya itu lebih mudah gitu. Artinya kan secara tidak langsung si Rockstar itu mengakui bahwa misinya tuh emang bener-bener kelewat susah gitu, nggak ada balancingnya gitu. Kan kocak ya si Rockstar ini. Makanya ya udahlah. Itu salah satu misi yang gue pikir susah banget lah gitu di game GTA San Andreas ini. Bahkan gue harus mengakui kekuatan gua gitu, dan gua harus pakai cheat gitu buat misi ini. Gua bahkan udah buat postingan tentang si Zero ini di Instagram gua tentang seberapa keselnya gua sama nih Zero ini di misi-misinya. Tapi ya setelah itu semua misi gua jalanin dengan bersih dan sehat lah ya. Terus kalau misi lainnya ada nggak yang susah? Sebenarnya kalau yang susahnya minta ampun sampai gua pikir kayak kalau gua nggak nge-cheat nggak selesai sini misi, nggak ada. Semuanya tuh bisa-bisa aja. Kebanyakan sih guanya aja yang noob ya. Semuanya misi itu tuh lumayan encer lah menurut gua. Even kalau kalian tanya kayak, terus bang misi yang ngejar kereta sama si Big Smoke itu tuh gimana? Itu lumayan susah dan tricky, tapi nggak yang sesusah itu sampai kayak gua nggak mikir kayak gimana nyelesain misi gitu. Tapi kalau si Zero misi pesawat ini gua nggak tahu lah cara nyelesainnya gimana gitu. Bahkan menurut gue ya, kalau kalian tanya juga di banyak player GTA San Andreas, gue percaya salah satu jawabannya, bahkan mungkin 90% jawabannya ya misi tersusah ini ya misi ini, misi pesawat mainan gajah ini. Oke, jadi kurang lebih itu aja untuk misi tersusah di game GTA San Andreas. Setelah itu berikutnya ke karakter terfavorit lah ya. Karakter terfavorit gue sebenarnya ya banyak juga. Salah satunya itu oke lah, gue bakal sebutin salah satu karakter terfavorit gue. Tentunya setelah CJ ya, CJ tokoh utama kita. Tapi menurut gue ya udah lah ya, CJ kan protagonis juga, tokoh utama, porsi dia juga banyak gitu. Makanya ya mau nggak mau kita pasti bakal cinta sama karakternya gitu kan. Jadi wajar aja lah. Jadi kita skip untuk CJ. Salah satu karakter terfavorit gue adalah Cesar Velvando kalau nggak salah namanya. Jadi si Cesar ini tuh intinya pacarnya si Kendall. Kalau kalian lupa Kendall siapa, Kendall itu tuh adik perempuannya si CJ. Dia itu tuh dari geng yang beda sama CJ dan kawan-kawan. Jadi dia bukan dari Grove Street, kayak dari geng Amerika Latin gitu. Apa gitu namanya, gue lupa. Dan gengnya itu tuh nggak bermusuhan ya, tapi nggak temenan juga sama Grove Street gitu. Dan sebenarnya pertama kali kita kenal ya ketika kita memata-matai sama si Kendall ini gitu. Ternyata si Kendall deket, dan awalnya kan si CJ ini si CJ ini kan protektif gitu kan sama si Kendall, kayak ngelarang-larang gitu. Ya normal lah, walaupun mereka gangster gitu, tapi seperti kakak yang khawatir dengan si adiknya ya, dia ngelarang pacaran si Kendall sama Cesar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya si CJ pun mendapatkan kepercayaan karena ternyata si Cesar ini memang benar-benar orang baik gitu. Dan kedepannya si Cesar ini pun ngebantu kita terus gitu, dari banyak misi dia tuh berkontribusi lah. Bahkan sampai di akhir ya si Cesar ini tetap ada pada kita, padahal dia beda geng, padahal dia itu tuh ya bukan teman masa kecil atau gimana gitu. Padahal seperti yang kalian tahu, yang namanya game Rockstar itu yang namanya pengkhianatan itu tuh udah bagian banget lah dari gamenya gitu. Tapi si Cesar ini tuh bener-bener murni bersih lah gitu. Makanya gue suka dan senang aja sama si Cesar ini gitu. Dan kebanyakan misi sama Cesar ini tuh selalu mobil ya, tentang mobil gitu. Entah itu balapan mobil atau gimana. Jadi ya lumayan menarik lah misi sama si Cesar ini gitu. Orangnya juga menurut gue asik gitu lah gitu. Kayak ada vibes Amerika Latinnya gitu orangnya, dari pronounce ngomong segalanya gitu. Jadi itu salah satu karakter terfavorit gue. Dan sebenarnya ada satu lagi, itu tuh si Ryder gitu. Ryder itu tuh seperti yang gue ngomong pas di awal, itu teman masa kecilnya si CJ di Genten. Dia itu yang pakai topi dan kacamata hitam. Jadi si Ryder ini tuh bisa dibilang ya cerdas lah ya, lumayan cerdas juga. Dia itu tuh bahkan dikeluarin dari sekolahnya. Gue lupa itu SD atau masa sekolah apa gitu, tingkatan apa gue lupa. Karena dia itu tuh nendang bokong atau pokoknya
apalagi tuh melakukan tindakan kekerasan sama gurunya hanya karena gurunya itu tuh pakai pakaian yang warnanya ada ungu-ungunya, yang notabene itu tuh ikonnya balas gitu. Konyol banget kan. Dan setelah itu tuh bahkan si Ryder ini tuh di umur-umur yang masih muda dia itu tuh udah ada terlibat sama narkotika gitu. Dan memang di masa depan pun ketika dia udah dewasa dia memang pecandu narkoba lah gitu. Memang ironis sih, soalnya kalau kalian mau tahu Grove Street itu tuh kayak geng yang memegang kode etik bahwa mereka itu geng yang gak mau melakukan pengedaran narkotika gitu. Tapi konyolnya salah satu anggota pentingnya, salah satu anggota pendirinya which si Ryder itu justru malah pecandu gitu kan, kocak aja gitu. Tapi menurut gue dibanding lebih ke favorit ya, si Ryder ini tuh karakter yang menurut gue potensinya itu terbuang lah gitu. Ini gue belum riset secara pasti, jadi gue cuma denger masuk kuping kanan keluar kuping kiri bisa dibilang. Jadi pokoknya gue lihat ada beberapa artikel segala macam yang ngebahas tentang si Ryder ini. Oke, ini spoiler aja ya. Jadi kalau kalian mau malas sama spoiler kalian bisa langsung skip, atau kalau kalian memang penasaran kalian bisa tetap tonton aja. Jadi pokoknya si Ryder ini nantinya bakal berkhianat sama kita, sama si CJ ya, karakter utama kita. Karena si Ryder ini memang punya ambisi yang tinggi, ego dia juga lumayan tinggi, dan dia juga merasa ingin superior. Makanya kalau dia berpikir tetap di Grove Street yang notabene banyak banget kengkangan, dia bakal merasa dia bakal potensi diri dia sendiri itu bakal terbuang gitu. Makanya dia memang merasa superior, makanya dia bergabung sama Balas dan beberapa geng-geng lainnya gitu, yang tentunya memperbolehkan bisnis narkotika gitu. Dan setelah itu pokoknya si Ryder ini tuh bakal mati di misi, kalau nggak salah namanya misinya apa ya? Apa gitu nama misinya? Oh, Pier 69 pokoknya. Jadi di misi itu si Ryder bakal tewas pakai perahu boot gitu tewasnya. Karena ya si Ryder ya pokoknya kita pergokin lah ketika dia lagi ada bisnis sama geng-geng lainnya gitu. Kita bantai teman-temannya termasuk dia gitu. Karena ya dia memang udah berkhianat sama kita juga kan. Dan ternyata setelah gue selidiki juga dan setelah gue melihat beberapa artikel, ternyata voice aktor si Ryder ini itu tuh ternyata dia itu tuh kalau nggak salah putus kontrak, entah itu internal problem karena gaji atau ternyata ada masalah apa, pokoknya putus kontrak dan jadinya rada acak-acakan nih bisa dibilang gitu kan si Ryder ini. Makanya di pertengahan jalan di San Fierro, tepatnya misi San Fierro seperti yang gue katakan tadi, misi Pier 69, dia akhirnya ditewaskan, dibunuh lah karakternya. Karena memang voice actornya itu tuh udah nggak bisa lagi kalau mungkin ditahan lebih lama gitu. Makanya gue ada perkiraan bahwa mungkin kalau misalkan nggak ada internal problem perkara si voice actornya ini, mungkin si Ryder ini tuh bakal dibunuh di akhir-akhir cerita gitu. At least setelah banyaknya build up dan pendalaman karakter yang lebih jelas gitu. Karena ya sayang aja gitu kan, karakter seperti Ryder yang menurut gue harusnya bisa lebih dari ini justru malah ditewaskan di kota kedua gitu, di San Fierro gitu. Padahal nantinya bakal ada musuh-musuh itu tuh ditewaskan di akhir-akhir gitu. Toh kenapa dia malah ditewaskan di San Fierro gitu. Dan ternyata memang ada jawabannya gitu. Jadi memang sangat disayangkan lah. Jadi itu ya, ada 2 karakter favorit dan sisanya menurut gue bagus-bagus aja. Tapi itu salah satu karakter yang lumayan ikonik dan ya lumayan gue memorablein banget lah gitu. Jadi kurang lebih segitu aja tentang GTA San Andreas ini. Gue ngobrol-ngobrolnya, gue juga bingung mau ngobrolin apa. Dan ternyata setelah gue lihat durasi recording ini, itu udah 18 menit cok. Lama banget anjir. Jadi ya itulah ya kurang lebih tentang GTA San Andreas ini gitu. Bagi kalian gimana nih? Apa sih yang buat kalian memorable gitu? Apa sih yang kalian bikin bener-bener kangenin gitu? Jujur ya, kalau gue salah satu hal yang gue kangenin itu vibes jalan-jalannya sih. Maksudnya ini kan game yang bertemakan open world gitu kan. Kayak dari satu misi ke misi lain, dari satu kota ke kota lain. Semua itu tuh menurut gue gak bakal bisa hilang lah gitu. Vibes kotanya kan ada 3 tuh. Kotanya tuh vibesnya tuh beda-beda gitu. Los Santos ya beda lagi, San Fierro ya beda lagi, Las Venturas ya beda lagi. Dan perasaan jalan-jalan kita pakai mobil, pakai motor, menurut gue itu tuh kayak bakal memorable banget dan bakal sangat diingat lah menurut gue ya. Jadi GTA San Andreas ini pun game yang menurut gue game yang susah banget bakal mati. Even Rockstar nggak pernah update gamenya. Kalau kalian tahu juga community GTA San Andreas ini tuh masih hidup kan. Kalau kalian cari di YouTube masih banyak tuh channel-channel yang masih ngebahas tentang GTA San Andreas, entah itu dari misterinya, dari
apa ya intinya masih ngebahas lah gitu all about GTA San Andreas. Even gamenya itu udah nggak ada di update lagi. Misalnya GTA 5 versi online ya masih di update sama Rockstar gitu, jadi masuk akal kalau masih banyak yang main. Tapi kalau GTA San Andreas ini itu kan enggak gitu. Tapi bagaimana masih banyak orang yang menghidupi game ini gitu, maksudnya kayak komunitinya itu tuh masih hidup even gamenya udah mati secara nggak diupdate ya, maksudnya itu menunjukkan seberapa legendnya game ini gitu. Oke viewers, kurang lebih seperti itu aja. See you to the next video. Bye bye.